Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di sini Satrio Wahyu dan ini adalah Diary Satrio Wahyu, sebuah diary luar biasa yang semakin dirindukan. Dan di konten kali ini, aku akan membahas sebuah kasus atau peristiwa tragis yang pernah terjadi di tahun 1947. Memang peristiwa ini cukup lama, tapi walaupun begitu, ini tetap akan menjadi seru untuk diperbincangkan. Pasalnya, kasus yang satu ini adalah sebuah kasus yang tak terpecahkan sampai hari ini. Kalian bisa membayangkan seandainya suatu pagi kalian sedang berjalan-jalan tuh, jogging pagi, tiba-tiba kalian melihat ada sebuah boneka besar atau manekin yang tergeletak di tepi jalan. Tapi setelah kalian dekati, ternyata itu bukanlah boneka atau manekin, melainkan adalah tubuh seorang wanita berkulit putih pucat yang sudah tergeletak di sana tanpa sehelai benang pun. Dan yang lebih menyedihkan, tubuh tersebut sudah dalam keadaan tak bernyawa lagi. Ya, semoga kejadian seperti ini tidak pernah menimpa kalian, karena ini pasti serem banget kalau dibayangkan. Kita langsung aja masuk ke ceritanya. Saya akan mencoba membahasnya pelan-pelan satu persatu berdasarkan informasi-informasi dari artikel-artikel yang sudah saya baca di luar sana. Ya, walaupun aku tahu mungkin udah banyak YouTuber lain yang membahas kasus yang satu ini, tetapi apa salahnya untuk sekedar mengingatkan lagi untuk kalian tetap berhati-hati dimanapun kalian berada, agar kalian semuanya, kita semuanya di sini diselamatkan dari jangkauan-jangkauan orang-orang jahat. Dan aku ucapkan selamat datang buat kalian para subscriber baru. Bagi kalian yang sudah lama berada di channel ini, Diary Satrio Wahyu, saya ucapkan terima kasih banyak. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, dan ramaikan kolom komentar. Karena jika kalian bersemangat untuk menulis komentar, aku akan membacakan komentar kalian 10 komentar pertama. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja yuk ke ceritanya. Sebuah peristiwa mengerikan sempat terjadi nih di Los Angeles, Amerika Serikat. Pada saat itu, ada seorang wanita tanpa busana yang tergeletak di kaki trotoar. Pihak berwenang melaporkan bahwa korban bernama Elizabeth Short berusia 22 tahun. Dan anehnya, tidak ada satu tetes cairan merah di lokasi kejadian atau dari tubuhnya, meski beberapa bagian tubuhnya terlihat ada bekas sayatan yang sangat rapi. Mendengar hal tersebut, surat kabar langsung menjadikan peristiwa itu sebagai headline news dan menjuluki kasus ini dengan nama Black Dahlia, karena korban memiliki rambut hitam dan suka memakai pakaian hitam. FBI yang menyelidiki kasus ini mengatakan bahwa korban dibedah secara profesional. Ironisnya, banyak orang yang mengaku bertanggung jawab atas kasus penghilangan nyawa mengerikan itu. Pihak FBI yang menerima laporan merasa kesulitan melakukan pemeriksaan atas pengakuan para tersangka. Namun FBI sampai saat ini masih belum menemukan kebenaran dan identitas pelaku utama untuk kasus Dahlia ini. Saking misteriusnya, kasus penghilangan nyawa ini dijadikan sebagai sebuah novel yang kemudian digarap sebagai film yang dibintangi oleh Josh Hartnett dan juga Hilary Swank. Seperti apa kasus ini lebih detailnya lagi? Elizabeth lahir pada tanggal 29 Juli 1924 di Hyde Park, Massachusetts, Amerika Serikat. Namun seiring berjalannya waktu dan saat usianya beranjak dewasa, dia memutuskan untuk pindah ke Hollywood untuk menjadi seorang aktris. Beth dikenal sebagai perempuan yang gampang bergaul dan memiliki banyak kenalan. Wajahnya yang cantik membuat sering menarik perhatian para pria. Bahkan di Hollywood sekalipun di mana kecantikan adalah hal yang biasa. Dan di sana, Beth mulai berkenalan dengan banyak orang dari kalangan sosialita kelas atas. Salah satu pria yang kemudian menjadi teman baiknya adalah Mark Hansen, seorang pemilik klub malam dan juga teater. Nah, Hansen lalu mengajak Beth pindah ke rumahnya bersama sejumlah artis lainnya. Kadang para artis ini menjadi penghibur bagi tamu-tamu yang datang ke klub Hansen. Dengan segera, Beth menjadi bagian yang tetap dalam kelompok Hansen. Menjadi anggota tetap maksudnya. Kondisi ini cukup menguntungkan baginya karena karirnya di film tidak berkembang. Pada masa itu, film The Blue Dahlia yang diperankan oleh Veronica Lake dan Alan Ladd beredar di masyarakat. Beberapa teman Beth mulai memanggilnya dengan sebutan Black Dahlia karena rambutnya Beth ini berwarna hitam dan kesukaannya memakai pakaian yang berwarna hitam juga. Oke, sekarang kita akan mulai membahas satu-satu bagaimana kasus ini pertama mencuat ya. Jadi kasus mengerikan ini berawal pada tanggal 15 Januari 1947. Ketika ada seorang warga setempat dan juga anaknya sedang berjalan-jalan di Leimert Park, Los Angeles. Saat itu dia melihat sosok wanita yang sempat dikira sebagai manekin alias patung yang tergeletak di pinggir jalan. Saat ditemukan, tubuh Short dalam keadaan terpotong menjadi dua bagian atas dan bawah. Mirip seperti manekin yang sedang dipisahkan antara badan dan pinggang ke bawah. Tapi saat dilihat lebih dekat, ia yakin bahwa yang ia temukan adalah manusia dengan wajah yang rusak. Tidak lama setelah ditemukan,
Polisi, FBI, dan wartawan pun memenuhi lokasi itu dan melabel kasus ini sebagai kasus penghilangan nyawa paling kejam yang pernah ada pada masa itu. Semua yang berkerumun lantas bertanya-tanya siapa sosok tersebut. Kalian tentunya bisa kebayang sendiri saat pagi hari kalian berjalan-jalan dengan anak kalian, amit-amit kalian menemukan hal yang sama seperti waktu itu. Apakah kalian tidak panik? Langsunglah. Berita mengerikan ini langsung menyebar ke seluruh penjuru kota. Dari mulut ke mulut, dari kuping ke kuping. Yang menarik adalah tidak ada sedikit pun noda cairan merah yang keluar dari tubuh sang korban ini. Sebenarnya aku bisa mendapatkan gambarnya ya guys, tapi aku takut sekali untuk menampilkannya di sini karena nanti aku takut dapat teguran dari YouTube. Jadi nih perlu kalian tahu bahwa kulit sang korban ini sangatlah putih dan pucat. Jadi kalau ada cairan merah setetes pun di atas tubuhnya itu pasti dengan mudah dapat terlihat. Tapi pada kenyataannya di atas tubuh ini tidak terdapat setetes pun cairan merah. Dan hal ini memunculkan dugaan kalau tubuh korban itu sudah dimutilasi di tempat terpisah dan dicuci dengan bersih, baru dibuang ke pinggir jalan. Jasad tersebut langsung diautopsi dan hasil autopsi menunjukkan adanya tindak kekerasan. Bekas ikatan tali terdapat pada pergelangan tangan dan kaki. Gak hanya itu, memar juga ditemukan pada bagian kepala korban. Dan ini mengindikasikan adanya benturan benda tumpul sebelum ia meninggal. Pemotongan tubuh juga diduga dilakukan setelah sang korban ini sudah tidak bernyawa lagi. Dan tindakan ini dilakukan 10 jam sebelum jasad ini ditemukan. Tubuh perempuan ini ditemukan dalam keadaan tanpa sehelai benang pun. Meski begitu, tidak ada jejak pelecehan yang kemudian sekaligus menepis bahwa adanya dugaan bahwa pelaku telah memperkaos si korban sebelumnya. Pihak penyelidik mengatakan bahwa pemotongan tubuh dilakukan dengan sangat rapi, sesuai dengan anatomi manusia. Ini membuat polisi menaruh kecurigaan bahwa pelaku mungkin saja memiliki latar belakang pendidikan medis atau kedokteran. Selang beberapa waktu kemudian, sebuah surat diterima oleh kantor polisi setempat. Surat ini tidak ditulis dengan tangan, tetapi dengan menggunakan huruf-huruf yang disusun dari potongan koran. Belakangan disebut dengan istilah surat kaleng. Di dalam amplop itu terdapat banyak benda-benda pribadi milik sang korban. Bahkan pengirim surat ini juga mengatakan bahwa benda-benda tersebut adalah barang-barang milik korban yang sebelumnya berada di dalam tas. Semua barang di dalam amplop beraroma bensin, seolah-olah pengirim telah menghapus sidik jarinya dengan bensin. Berbagai cara pun dilakukan oleh polisi dan juga FBI demi mendapatkan bukti baru demi untuk keluar dari jalan buntu dalam kasus ini. Namun apa yang mereka lakukan seakan tidak membuahkan hasil. Sekitar 200 orang telah diinterogasi. Bahkan sebagian besar dari mereka juga telah melakukan tes kebohongan. Hasilnya nihil. Berbagai spekulasi pun muncul terkait kasus penghilangan nyawa ini. Salah satunya adalah penolakan ajakan untuk berhubungan intim karena sang korban sedang hamil. Namun teori ini pun luruh karena berdasarkan hasil otopsi, Beth tidak sedang hamil dan belum pernah hamil. Yang menjadi pertanyaan kemudian tentunya adalah siapa pelaku dari tindakan penghilangan nyawa ini. Kasus ini menemui jalan buntu yang sangat panjang. Hingga pada tahun 2017 silam, Pew Mary Atwell dalam bukunya Black Dahlia, Red Rose menuliskan hal yang sangat mengejutkan banyak sekali orang. Bahkan banyak juga yang mempercayai kebenarannya. Atwell mengatakan bahwa pelaku penghilangan nyawa bernama Leslie Duane Dillon, seorang bellboy yang sudah pernah ditahan oleh polisi namun kemudian dibebaskan. Si cantik yang malang Black Dahlia akhirnya dimakamkan di Oakland dan ibunya Phoebe pindah ke daerah di dekat makamnya. Sebuah kasus penghilangan nyawa yang pada kemudian dikenal sebagai peristiwa Black Dahlia karena menimpa seorang perempuan cantik yang kemudian diketahui sebagai Elizabeth. Dicatat sebagai salah satu kasus penghilangan nyawa paling brutal dalam sejarah Amerika. Bahkan majalah Time menulisnya sebagai kasus yang tak terpecahkan, yang paling terkenal di dunia. Jadi itulah tadi sebuah kisah atau kejadian tragis yang pernah terjadi di tahun 1947 menimpa seorang gadis cantik yang saat itu baru berusia 22 tahun memiliki sebuah impian yang besar sehingga dia berpindah tempat dari asal kota kelahirannya ke Hollywood untuk menjadi seorang aktris. Buat kalian semuanya aku doakan semoga kalian selamat dimanapun kalian berada, keluarga kalian juga, anak-anak kalian, ponakan-ponakan kalian, dan kejadian seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi dimanapun. Thank you banget sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa juga tonton video-video aku yang lain agar aku selalu bersemangat dan lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten selanjutnya. Barangkali kalian punya ide, boleh banget ditulis di kolom komentar. Salam semakin viral, hati-hati ya.